Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bian Irianti. Di sini saya akan menerangkan tentang materi pembangkit dan pengukuran tegangan impuls untuk memenuhi nilai mata kuliah Praktikum Teknik Tegangan Tinggi Universitas Kahuriban Kediri. Pertama-tama adalah pendahuluan. Tegangan impuls diberlakukan dalam pengujian tegangan tinggi untuk mensimulasi terpaan akibat tegangan lebih dalam dan luar serta untuk meneliti mekanisme tembus. Umumnya, tegangan impuls dibangkitkan dengan melibatkan muatan kapasitor tegangan tinggi melalui sela pada suatu rangkaian resistor dan kapasitor. Untuk itu, sering digunakan rangkaian pengalih tegangan. Nilai puncak dari tegangan impuls dapat ditentukan dengan bantuan sela ukur atau dengan rangkaian elektronik yang dikombinasikan dengan pembagi tegangan. Selanjutnya kita masuk ke parameter tegangan impuls. Dalam teknologi tegangan tinggi, suatu pulsa tegangan dengan polaritas tunggal dikatakan sebagai impuls. Berikut merupakan gambar dari contoh tegangan impuls. Dapat berupa tegangan impuls persegi, tegangan impuls bentuk baji, dan tegangan impuls eksponensial ganda. Pada gelombang impuls yang berasal dari pemutusan aliran atau surya pemutusan waktu gelombang depan time to crash ditentukan mulai dari gelombang naik sampai dengan titik puncak gelombang. Sedangkan gelombang ekor waktu ditentukan sampai nilai tegangan mencapai 50% dari nilai puncaknya. Menurut standar IEC, surya pemutusan ini besarnya TCR sama dengan 250 mikrosecond plus 20%, sedangkan untuk TT sama dengan 2500 mikrosecond plus 60%. Selanjutnya adalah rangkaian dasar sumber tegangan tinggi impuls. Gelombang eksponensial ganda seperti terlihat pada bentuk gelombang impuls yang dipakai pada pengujian dapat dihasilkan di laboratorium dengan menggunakan rangkaian seri RLC pada keadaan peredamannya lebih atau kombinasi rangkaian RC seperti di bawah ini. Berikut merupakan kombinasi rangkaian keadaan peredaman. Prinsip kerja rangkaian ini adalah sebagai berikut. Kapasitor C1 diberi muatan dari sumber tegangan searah. Setelah muatannya penuh, kemudian muatannya ke rangkaian sebelah kanan yang disebut rangkaian pembentuk gelombang, yang terdiri dari elemen LR, R1, R2, dan C2 setelah sambungan pada S terjadi. Tegangan buang muatan ini atau V0 bentuknya adalah gelombang dari rangkaian yang mengendalikan waktu TF atau waktu bagian depan dari gelombang. Tahanan R2 mengendalikan ekor dari gelombang C2 yaitu kapasitansi dari benda yang diuji, pembagi tegangan, sela bola, kawat sambungan, dan lain-lain. Menggunakan bentuk rangkaian RC baik untuk A, bentuk B, atau rangkaian bentuk C. Selanjutnya adalah rangkaian pengalih Marx untuk 3 tingkat. Prinsip kerja rangkaian ini adalah sebagai berikut. Beberapa kapasitor yang identik dimuati secara paralel dan diluahkan secara seri sehingga menghasilkan tegangan pengisian yang berlipat sesuai dengan jumlah tingkatan. Mekanisme rangkaian ini dijelaskan dengan bantuan pembangkit impuls dengan 3 tingkatan dalam hubungan B. Kapasitansi impuls tingkatan C dimuati pada tegangan U0 melalui resistansi RL yang terpasang paralel. Bila seluruh saklar F tembus, maka kapasitor-kapasitor C akan terhubung seri sehingga C2 akan dimuati melalui hubung seri dari semua resistor redaman. Akhirnya, seluruh CS dan CB akan meluah kembali melalui resistor RE dan RD. Selanjutnya adalah pembangkit tegangan impuls terpahubung dengan menggunakan trafo uji. Untuk membangkitkan tegangan impuls terpahubung dengan waktu dalam rentang milisecond, digunakan juga trafo uji yang dieksitasi dengan impuls. Lonjakan tegangan yang mendadak dalam pelitian eksitasi menimbulkan gejala transien antara trafo dan kapasitor pada sisi tegangan tinggi. Tegangan yang dihasilkan pada kapasitor dimanfaatkan sebagai tegangan impuls terpahubung. Berikut merupakan rangkaian tegangan impuls terpahubung beserta bentuk gelombangnya. Selanjutnya adalah pengukuran tegangan puncak dengan sela bola. Sela bola digunakan untuk mengukur nilai puncak tegangan tinggi bolak-balik. Kelebihan sela bola untuk mengukur nilai tegangan impuls adalah bahwa jika hanya bertumpu pada ada tidaknya tegangan tembus, maka dapat dipastikan selisih antara nilai puncak tegangan impuls yang ditetapkan U terhadap UD. Hal ini dapat ditentukan dengan impuls-impuls yang berulang. Selanjutnya adalah bentuk tegangan impuls. Bentuk gelombang naik dalam waktu singkat dengan penurunan yang lambat. Berikut merupakan persamaan dan juga bentuk gelombang dari tegangan impuls. Selanjutnya adalah cara mengukur tegangan impuls. Salah satu caranya adalah menggunakan sela bola.
Sela bola sering digunakan untuk mengukur tegangan impuls. Sela bola harus selalu ditera dengan tegangan percik 50% atau disingkat 50% spark over atau SOV dari sela bola standar. Sela bola standar adalah sela bola yang memenuhi syarat standar mengenai kualitas, jarak sela, dan juga ukuran bola. Dalam keadaan udara tertentu, sela bola mempunyai tegangan percik tertentu. Itulah sebabnya sela bola dapat dipakai sebagai alat ukur. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan metode CRO. Dengan menggunakan cathode ray oscillography atau CRO, kita dapat menentukan tegangan puncak, bentuk gelombang, dan juga ketidaknormalan bentuk impuls. CRO hanya bisa menggunakan tegangan rendah saja, jadi untuk mengukur tegangan tinggi diperlukan pembagi tegangan. Sekian penjelasan saya mengenai materi tentang tegangan impuls. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.